Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini, mari sama-sama kita memanfaatkan dengan mengaji kitab Wasiyatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, dengan harapan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, memberikan cahaya ilmu kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, isna al-ma'rufa walau ma'as suflah. Isna, berbuatlah kamu, berbuat al-ma'rufa terhadap perkara kebaikan, walau ma'as suflati, walaupun dengan orang-orang yang hina. Qala, maka bertanya Aliun, sahabat Ali, wa mas suflatu, apa itu suflah? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Qala, maka Nabi menjawab, yang dinamakan suflah, alladzi, yaitu orang, idza wu'ido, ketika dinasihati, lam yatta'id, ia tidak menerima nasihat. Wa idza zujiro, ketika ia dicegah untuk berbuat mungkar, lam yanjazir, maka ia pun tidak mau untuk meninggalkan mungkar. Wala yubali, dan ia tidak peduli, bima, dengan perkara, qala, yang orang katakan, wama, dan ia tidak memperdulikan perkara, kila, yang diucapkan lahu, kepadanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam suatu kesempatan ketika junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhalwat berduaan dengan Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan wejangan-wejangan luhur, wasiat-wasiat yang istimewa. Salah satu di antaranya ialah, wahai Ali, berbuatlah baik kamu, walaupun kamu itu dengan orang-orang yang suflah. Lalu Ali pun bertanya, apa itu suflah ya Rasulullah? Rasul menjawab, yang dinamakan suflah adalah, yaitu orang yang ketika dinasihati
dia tidak bisa menerima nasihat. Yang dinamakan sufla yaitu orang apabila dicegah untuk tidak berbuat sebuah kemungkaran, dia pun tidak mau meninggalkannya. Dan orang sufla ini tidak peduli orang mau bilang apa padanya, tidak peduli apapun yang diucapkan manusia kepadanya. Orang yang demikian itu dinamakan orang sufla. Apa itu? Yaitu orang yang hina, baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menganjurkan kepada Sayyidina Ali. Itu artinya jika Rasulullah memberikan perintah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha, berarti beliau pun juga memerintahkan kita semuanya selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa perintahnya? Isna al-ma'rufa walau ma'as suflah. Berbuatlah baik, berbuatlah kebaikan kamu walaupun dengan orang-orang yang hina, walaupun dengan orang-orang yang tidak ada kebaikan sekalipun. Rasanya tapi kok nggak ada, orang kok nggak punya kebaikan tuh kok kecil kemungkinan. Sebab sebaik apapun manusia, kecuali Rasulullah ya, Ustaz Nayat, itu pasti punya salah. Seburuk apapun manusia, itu pun pasti juga punya kebaikan. Tetapi yang dimaksud suflah di sini adalah orang yang hina. Artinya apa? Rasulullah memerintahkan kepada kita selaku umat Islam tidak boleh pilih kasih, tidak boleh pandang bulu di dalam berbuat baik kepada siapapun, baik itu sesama orang muslim ataupun kepada non-muslim, baik itu kepada orang yang baik ataupun orang yang suflah, yang rendah diri, yang dihinakan oleh Allah. Tetap saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berdakwah. Bagaimana tanggapan umat pada waktu itu? Ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang memusuhi, ada yang tidak. Bahkan disebutkan punya kegiatan, punya rutinitas harian. Setiap hari Nabi itu keluar rumah, membawa roti, datang ke pasar. Ngapain? Beliau mensuapi seorang yang sudah tua, seorang yang Yahudi yang sangat benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah begitu buta pula orang tua ini. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tulus, dengan ikhlas, penuh cinta kasih sayang mensuapinya setiap hari. Sehingga datang suatu ketika tiba masanya Rasulullah ini wafat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meneruskan amaliyah Rasulullah ini, datang ke suatu tempat pasar tadi, ia suapi oleh sahabat Abu Bakar. Tapi apa kata orang Yahudi yang buta tadi? Walaupun dia buta, dia bisa mencium, dia bisa merasa. Kok rasanya bukan orang ini yang biasa menyuapi saya. Yang menyuapi saya tiap pagi itu biasanya baunya harum, tangannya pun juga lembut. Ini kok tidak? Dijawab oleh orang tadi, memang betul orang yang biasanya mensuapi engkau, Pak, sekarang sudah meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau itu adalah orang yang selama ini Bapak benci.
Siapa itu? Tak lain dan tak bukan adalah junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal tersebut, akhirnya Yahudi yang begitu benci kepada sang Nabi yang buta ini ikrar mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam seorang Yahudi tadi berkat kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya kita sebagai orang biasa, sebagai orang awam, tak mudah rasanya kita untuk mencontoh Rasulullah secara maksimal. Ya, setidaknya sedikit demi sedikit kita latih. Insya Allah jika kita ada kemauan, kita latih sedikit demi sedikit, maka sebuah amaliyah kebaikan yang tadinya itu berat maka akan jadi ringan. Yang tadinya itu enggan kita laksanakan maka akan jadi kebutuhan, dan lama-lama akan menjadi hobi untuk kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika itu sudah terjadi, berbuat baik, maka ingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuatlah baik kepada siapapun, ya walaupun itu kepada orang yang hina. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam hal ini setidaknya kita bisa introspeksi kepada diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang suflah atau bukan? Jangan-jangan kita selama ini masuk kategori orang yang suflah tadi, yang ditanyakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu suflah sebenarnya? Suflah yaitu ketika orang itu dinasehatin, ia tidak menerima nasihat. Ada seorang ustadz ceramah, ada kiai menasehatin, ada orang lain memberikan masukan kebaikan, dia tidak peduli. Diam dia, tapi tidak memasukkan nasihat tersebut ke dalam fikirnya, tidak mau memasukkan nasihat tersebut ke dalam hatinya. Boro-boro masuk telinga, sama sekali tidak masuk. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri masih lumayan. Atau sebaliknya, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan masih mendingan. Tetapi kalau suflah ini sudah benar-benar menutup mata, menutup hati, menutup telinga untuk tidak menerima nasihat kebaikan dari siapapun. Termasuk ketika ia berbuat sebuah kejahatan, berbuat sebuah kemaksiatan, dicegah, dilarang, dia pun tidak mau. Gak usah ikut-ikut loh urusan gua. Yang penting gua seneng, yang penting gua bahagia. Gak usah sok suci, nasihat-nasihatin. Semau-maunya, mau dia mabuk, mau dia nyuri, ya, mau dia berzina, mau dia nyapu, ataupun berbuat kemaksiatan yang lainnya, dilarang, dinasehatin gak mau, dilarang, dicegah pun tidak peduli. Satu lagi ciri-ciri orang yang suflah itu, orang yang masa bodoh, wala yubali bima qala, ia tidak peduli dengan sesuatu yang orang katakan, wa ma lahu, dan ia tidak peduli, masa bodoh, bodoh amat dengan sesuatu yang orang lain katakan kepadanya. Padahal sesuatu tadi adalah sebuah nasihat yang baik. Padahal sesuatu tadi adalah sebuah larangan supaya dia tidak terjerumus ke dalam lembah dosa dan tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita
tidak dipedulikan oleh orang-orang tersebut. Orang-orang yang peduli kepadanya untuk memberi nasihat, dia tidak peduli. Maka orang yang tidak memiliki kepedulian tersebut dan tidak peduli dengan apa yang dibicarakan oleh orang lain kepadanya, bodoh amat kalau kata itu. Inilah yang disebut orang yang suflah. Siapa itu? Yaitu orang yang rendah, yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa berbuat baik kapanpun, dimanapun, dan terhadap siapapun, termasuk kepada orang yang suflah atau orang yang hina. Dan mudah-mudahan kita semua tidak termasuk golongan orang-orang yang suflah itu tadi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan menjadi tambahan hasanah keilmuan bagi kita semuanya, yang berkah, manfaat fitini wa dunya hatal akhirah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.